Vaksin meningitis masih menjadi masalah saat para calon jemaah umroh belum bisa mendapatkannya dengan mudah. Terjadi kekosongan stok di berbagai daerah membuat para jemaah umroh meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan terkait vaksin tersebut. Guna membahasnya lebih jauh, kita sudah berhubung dengan Kepala Bidang Umroh Ampuri, Bapak Zaki Zakaria. Selamat pagi, Pak Zaki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zaki. Untuk saat ini bagaimana komunikasi dengan pemerintah dari Ampuri? Bagaimana untuk kondisi stok vaksin meningitis untuk sekarang ini? Ya, terima kasih untuk komunikasi dari Ampuri sudah dimulai dari sejak Agustus. Karena kelangkaan vaksin ini sebetulnya sudah mulai ada sejak Agustus. Baik audiens dengan KKP, audiens dengan Sesditjen di acara Ampuri, audiens dialog dengan Bio Farma sudah kami lakukan. Nah, kelangkaan ini memang sampai sekarang masih terjadi dimulai dari Agustus kemarin. Ini sesuai dengan laporan dari DPD Ampuri dari seluruh Indonesia. Bahkan banyak sekali KKP yang tutup secara resmi menangani vaksin meningitis sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Karena sebetulnya animo masyarakat itu sudah dimulai tidak hanya dari sejak Agustus, tetapi sudah dimulai dari sejak Maret ya. Setelah pandemi ini kan mulai umroh dari sejak Maret, April, Mei. Nah, Juni, Juli itu libur. Semestinya disitulah mungkin KKP atau Kemenkes menyiapkan pasokan untuk musim ini yang dimulai dari Agustus. Nah, kelangkaan ini sangat mengkhawatirkan kami. Dan yang terpenting dari kelangkaan ini yang dimulai dari Agustus ini yang menjadi kami heran ketika satu sisi vaksin langka, di sisi lain KKP begitu tegas ya, walaupun KKP punya kewenangan, artinya tegasnya itu sampai menggagalkan berkali-kali banyak grup umroh ya, dimulai dari 16 Agustus misalkan ada 24 jamaah yang digagalkan. Sampai tanggal 19 Agustus itu terlapor ada 88 jamaah yang digagalkan KKP akibat vaksin meningitis ya, yang kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kami. Jadi kelangkaan vaksin ini di satu sisi disertai dengan ketegasan KKP. Nah, di lain pihak kami mendapatkan penawaran solusi vaksin yang harganya cukup tinggi. Misalkan harga normal sekarang 300 sampai 400 ribu. Dengan vaksin meningitis dengan merek lain, harganya dari 500 sampai 1 juta. Dan ini cukup memberatkan bagi seluruh jamaah umroh. Apalagi dengan kelangkaan ini kami harus mencari ke berbagai kota untuk mendapatkan vaksin. Ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kami. Nah, di sini kami berharap kepada pemerintah, Kemenkes, KKP, berharap adanya diskresi atau peninjauan ulang kewajiban vaksin meningitis ini. Karena ini dengan alasan-alasan yang sangat masuk akal. Di antaranya Saudi sudah melonggarkan. Yang kedua, sejarah vaksin meningitis itu kan sudah dimulai sejak tahun 87. Ya, ini sudah lama sekali. Nah, ini apakah sekarang masih relevan? Terus kemudian surat Wizaratul Hajj, surat edaran Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang diterjemahkan KBSA tahun 2018. Misalkan di situ dicantumkan bahwa vaksin meningitis ini sebagai syarat untuk mendapatkan visa umroh. Sedangkan visa umroh sekarang sudah bisa kita dapatkan tanpa vaksin meningitis. Ya. Tanpa vaksin yang diwajibkan adalah vaksin COVID. Kemudian dalam surat edaran Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga tahun 2019 di situ judulnya saja sudah anjuran ya, sudah anjuran. Nah, yang terpenting alasan kenapa kebijakan vaksin meningitis ini perlu ditinjau ulang adalah apa yang disampaikan Bapak Konjen KJRI Jeddah, Bapak Eko dan SPH Jeddah, Bapak Nasrullah. Nah, ini mereka menyampaikan dan telah mengkonfirmasi ke Kementerian Haji. Apakah vaksin meningitis ini masih wajib? Langsung bertemu dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi di Saudi sana ya, di Jeddah. Dan jawaban Wakil Menteri Haji saat itu minggu lalu ya,
menyampaikan bahwa vaksin meningitis itu minal afdol. Artinya hanya dianjurkan saja, tetapi tidak wajib. Nah, Bapak Konjen terus menyelidiki ke lapangan apakah betul Saudi tidak lagi memeriksa dan melonggarkan vaksin meningitis. Beliau melakukan penyelidikan sampai airport, mewawancarai banyak pihak, dan ternyata benar bahwa kesimpulan dari Bapak Konjen KJRI Jeddah, Bapak Eko, bahwa vaksin meningitis ini sudah dilonggarkan. Oke, Pak Zaki, berarti kan memang di Arab Saudi sendiri tidak mewajibkan kembali ya untuk vaksin meningitis. Tapi untuk saat ini jika masih langka, bagaimana nasib jemaah yang hingga saat ini belum mendapatkan vaksin? Di mana semakin dekat waktu mereka untuk pergi ke Tanah Suci, Pak? Nah itu dia, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Minimal saya harap KKP jangan lagi menggagalkan keberangkatan jamaah umroh di tengah vaksin yang masih langka ini. Kemarin saya dapat telepon misalkan ada grup yang akan berangkat tetapi di Jawa Timur sudah tidak mendapatkan lagi vaksin meningitis. Ini akan menjadi masalah. Kami berharap tentu jangan ada lagi kegagalan, dan KKP, Kemenkes, dan pemerintah semestinya sudah menyiapkan solusi. Dan jangan sampai menggagalkan lagi yang sudah terjadi sebelumnya. Apalagi kemarin contohnya ada kegagalan 94 orang akibat tidak adanya petugas KKP di airport. Nah ini sangat memprihatinkan dan kami sangat peduli sekali. Dan bahkan infonya bahwa korban, penyelenggara korban, dan juga asosiasinya Himpuh telah menempuh jalur hukum untuk menindak tindakan KKP yang sampai menyebabkan kegagalan jamaah 94 orang ini. Oke, Pak Zaki, sejauh ini sudah ada 94 orang yang terpaksa gagal ya untuk berangkat umroh. Nah, untuk saat ini solusi sementaranya untuk para jemaah yang gagal berangkat karena kondisi seperti ini bagaimana, Pak? Yang grup jamaah yang gagal kemarin, 94 orang, saya mendapatkan informasi dari Ampuri, Jawa Timur, bahwa satu grup sudah diberangkatkan. Dan yang satu grup lagi akan siap diberangkatkan. Tentunya ini dengan dana sendiri, ya, dengan dana pribadi. Oleh karena itu, sudah semestinya kerugian material dan imaterial ini KKP ikut peduli juga, pemerintah ikut peduli juga, karena ini sangat merugikan kami. Dan jangan sampai ke depan terjadi lagi seperti ini. Oke, langkah Ampuri sendiri Pak kepada pemerintah ini untuk menekankan agar vaksin meningitis lebih dibanyakan lagi produsennya, atau untuk menghilangkan saja vaksin meningitis ini, karena kan di Arab Saudi sendiri sudah tidak wajib lagi ya Pak, bagaimana? Ya, artinya kita sekarang sebetulnya sudah melakukan berbagai dialog ya dengan stakeholder. Bahkan kami Ampuri sudah akan melayangkan surat ke KSP atau ke Presiden, ya, artinya untuk melaporkan kondisi terkini. Dan saya harap di sini Bapak Presiden bisa mengetahui, DPR bisa mengetahui, Bapak Menko Polhukam dan lain-lain bisa mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat Muslim Indonesia saat ini. Karena ini sudah menjadi kewajiban negara, seperti amanat Undang-Undang 45, salah satunya adalah negara melindungi ibadah warganya. Nah, di sini tentu pemerintah wajib melindungi ibadah umroh dan haji tentunya bagi masyarakat Muslim Indonesia. Syukur-syukur pemerintah bisa meninjau ulang kewajiban vaksin meningitis ini di tengah Arab Saudi yang sudah melonggarkan. Oke, baik Pak Zaki. Apalagi kalau bisa menggratiskan. Oke, semoga ini juga menemukan jalan terbaik ya Pak ya untuk pengadaan meningitis dan juga keputusan terbaik dari pemerintah. Terima kasih Pak Zaki Zakaria selaku Kepala Bidang Umroh Ampuri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas.